Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ya nabiyya ba'da. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah kita sampai kepada bulan yang suci, bulan yang diharapkan oleh umat Islam, dan bulan ini adalah bulan yang dinanti-nanti sejak tahun kemarin, malah sejak bulan Rajab ya. Kita sebagai umat Islam selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Tadi doa kita ingin disampaikan oleh Allah pada bulan Ramadan. Sekarang udah bulan Ramadan, berarti kita berdoanya tambah lagi, yaitu apa? Sampaikan kepada bulan Ramadan tahun depan. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa menjadi Ramadan. Sampaikan kepada bulan Ramadan tahun depan. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa menjadi Ramadan. Dalam bulan Ramadan ini dinanti-nanti, tolong nanti dicatat ya, tentang tadi judulnya akhlakul karimah. Tapi kalau melihat Bapak akhlaknya secara filsafat ya, secara filosofi ya, apa itu Ramadan. Jadi apa yang harus dikerjakan oleh Ramadan? Melihat dari fungsi Ramadan, kita ada fungsi Ramadan. Apa itu fungsi Ramadan? Fungsi Ramadan itu ada beberapa hal yang harus kita pelajari, yaitu hal-hal yang pertama adalah Ramadan ini merupakan hukum yang telah diturunkan oleh Allah. Tadi ayat Allah yang dalam Al-Quran disebutkan Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 183. Kewajiban kita melaksanakan Ramadan. Jadi materi apa biar kita nyambung. Materi yang pertama, bahwa fungsi dari Ramadan ini ada 4. Silakan ditulis biar nanti tadi fungsi Ramadan itu ada 4. Kalau dilihat secara filsafat atau dilihat secara filosof. Yang pertama adalah fungsi normatif. Normatif artinya hukum atau kewajiban, norma-norma atau aturan. Hukum itu aturan. Jadi fungsi pertama, fungsi apa tadi? Normatif. Yang fungsi yang kedua adalah fungsi purifikatif. Purifikatif. Pure ya. Purifikatif. Purifikatif artinya pur. Kalau sering kita mendengar kata purlo, ya, artinya suci ya. Kalau purlo cinta suci. Kalau purifikatif adalah kesucian. Jadi bagaimana kita mensucikan diri dalam bulan Ramadan. Yang selanjutnya adalah preventif. Ya, pencegahan. Mencegah apa tadi? Ya, seperti sholat kan mencegah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi Ramadan ini juga mencegah dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Misalnya kan perbuatan yang ghibah, perbuatan bersaksi palsu, perbuatan apa akan dilarang, pencegahan. Jadi mencegah untuk perbuatan-perbuatan yang tidak dilakukan, yang tidak diperbolehkan oleh agama. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan yang ketiga ada presentatif.
4 ya. Satu tadi normatif, kedua purifikatif, yang ketiga preventif, yang keempat terus kamu dikasih di dalam kurung tadi normatif artinya aturan, hukum atau kewajiban. Normatif ya kalau kita secara norma-norma kan. Sedangkan kalau purifikatif adalah pensucian, mensucikan, purifikatif mensucikan. Sedangkan selanjutnya kalau preventif itu pencegahan. Nah, kalau presentatif adalah pemeliharaan. Ya, maintenance, pemeliharaan. Jadi kita harus ada dipelihara. Nah, keempat ini harus ada di dalam pada saat Ramadan itu ada di dalam diri kita. Jadi saya udah lagi ngapain? Oh, lagi melaksanakan aturan Allah. Namanya apa? Normatif, aturan. Jadi jangan sampai tidak sadar, puasa tidak sadar. Terus saya mau puasa hebat loh. Nggak sampai nggak kerasa, tahu-tahu buka aja. Oh, berarti bukan hebat, puasanya nggak benar. Sebab puasa mah harus ada di dalam hati saya sedang melakukan perintah Allah. Artinya kalau sedang merupakan perintah Allah, sedang dalam tugas. Gimana kalau kamu ditugaskan melakukan misalnya di bidang pekerjaan, nanti ditugaskan untuk melakukan sesuatu, kan tidak boleh melenceng. Ini juga kita tidak boleh melenceng, harus tadi norma-normanya, norma-norma puasa itu harus kita gunakan. Yang kedua tadi, bagaimana cara mensucikan? Mensucikan kita biasanya nih, ya minimal lah kalau lagi puasa mah kita sering-sering berwudu ya. Kalau batal, kecair air, wudu, keluar berwudu lagi. Ya nggak usah pakai make up dulu lah selama bulan puasa mah, supaya nanti orang juga bisa melihat kita, oh menor banget nih, jadi dakwahnya itu. Ya lebih baik sering dibasahi muka ini dengan air itu. Apalagi nanti kalau ada istirahat, kita bisa sholat, duha, segala macamnya. Sudah di sini orang tua ya. Ada kita yang ada di sini berarti kalau boleh ke masjid nanti pengap. Sering kita ya lakukan. Nah ini namanya tadi bahwa kehidupan purifikasi itu mensucikan diri. Kita harus bersuci. Oh kita harus suci. Berarti kita tidak boleh. Makanya kalau sedang haid berarti tidak boleh puasa. Artinya tidak ada suci. Puasa itu mensucikan diri. Dengan cara apa mensucikan diri? Ya dengan kita satu memakai pakaian yang sopan, yang bersih, yang tidak membuka aurat, kan gitu. Bagaimana mensucikan diri? Kita makan juga jangan berlebihan. Ini mau mentang-mentang puasa pas maghrib minum es segala macam kan tidak baik kalau langsung namanya lagi haus, kosong perutnya terus minum es enggak, minum air hangat dulu apa gitu. Itu menjurma yang manis-manis. Itu namanya tadi mensucikan diri. Tadi yang mensucikan dulu dari apa tadi? Dari pandangan mata. Alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah. Allah menurunkan apa nih hari ini? Corona ya. Berarti kita pakai masker. Artinya kita nggak bisa melihat wajah secara penuh ya dalam bulan puasa ini. Berarti hati juga kita pun dia cantik banget kan? Enggak, kalau nggak begitu kelihatan lah kalau pakai. Mensucikan, disucikan tadi. Namanya tadi purifikasi ya. Nah puasa selanjutnya juga harus mencegah dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Malah perbuatan halal juga kalau belum mampu harus cegah. Ada beberapa hadis yang mengatakan seperti ini. Anak-anak muda, kalau kamu sudah tidak tahan, menikahlah kamu. Kalau zaman Rasul kalau 15 tahun sudah menikah, sekarang ada aturan pemerintah harus diikuti kan. Tapi menikah sudah Pak, apabila kamu tidak mampu menikah karena belum siap, puasalah. Saum itu kan itu preventif, mencegah, menahan, menahan. Jadi sebagai apa? Namanya sebagai payung dari hujan, dari panas, tahan. Kamu kalau mau berangkat lagi hujan kan pakai apa tadi? Pakai payung. Ini payung ini puasa ini bagaikan payung. Kalau puasa ini robek,
berarti fungsi nggak payung? Kalau bahasa robek. Nah, payung ini preventif ini, tadi payung ini bisa robek dengan apa? Kita lapar haus tetap, kita puasa lah secara apa tadi? Secara jasmani puasa. Tapi secara rohani enggak. Dengan merobek-robek apa? Puasa itu akan tidak ada artinya, cuma lapar dan haus juga apabila ada 5 perkara. Nah, satu tadi apa tadi? Gibah, ngomongin orang gak kerasa ya keringin. Gibah, kadang ini nih yang berat ini gibah. Yang kedua, berkata dusta, kadang-kadang ya misalnya kau punya uang nggak? Enggak, padahal ada dusta, bohong sama, hilang puasa kita berkurang. Nanti bersaksi palsu, kalau ditanya di pengadilan saksi palsu, enggak, karena ada faktor yang lain. Berarti kalau saksi palsu menyatakan hal yang tidak sebenarnya, berarti kalau puasa dia ngaku puasa juga enggak, kita harus ada. Jadi 5 yang menghilangkan puasa. Satu apa tadi? Gibah ya. Ini yang paling berat. Ngomongin orang itu paling berat ya. Kadang-kadang ngomongin orang kayak seperti apa? Misalnya ada nih kan teman kita ini kecil, hitam, keriting, hitam, keriting, kecil lagi. Benar seperti itu. Tapi tetap kita namanya gibah. Kalau orang tersebut tidak senang dikatakan seperti itu. Pakai baju teh itu melulu sebelah. Nah, gibah, ya. Jadi gibah itu terus lagi bulan puasa mah kalau yang tidak perlu jangan diomongin. Ini alat wajib. Tadi yang menghilangkan pahala puasa yang pertama tadi gibah ya, insyaallah janganlah. Yang kedua bohong. Kalau bohong mah insyaallah ya kita janganlah bohong. Tapi kadang-kadang kita punya minjam HP doang, ada pulsanya enggak? Ih, saya juga enggak ada, bohong itu. Jangan ya. Jelaskan aja, saya enggak mau minjemin kamu karena sedikit. Maaf, jangan berbohong, jangan bohong. Ya, itu kan nggak terasa dah. Kenapa kamu terlambat? Ya, maaf ya, jalanan macet. Nah, macet kenapa? Lamunnya kesiangan, itu juga bohong. Nggak boleh kita berkata bohong. Kalau berkata bohong, artinya pahala puasanya hilang. Robek payungnya kan tadi sebagai preventif ya. Robek payungnya. Ada pakai payung, tapi robek-robek itu kan nggak fungsi kan. Tadi setelah bohong, yang ketiga adalah bersaksi palsu. Bersaksi palsu itu artinya tadi kalau ya kita insya Allah siapa yang ngambil ini? Waduh, sampai bilang demi Allah saya tidak ngambil, tidak ngambil. Wah, berarti kamu bohongnya gede, namanya bersaksi. Yang selanjutnya, nah namimah itu adu domba. Nah, jadi ada itu yang akan membatalkan pahala puasa. Puasa, tapi hanya tidak mendapatkan apa-apa. Nah sekarang harus preventifnya, harus dijaga. Payungnya itu usahakan jangan sampai bolong, jangan sampai robek, karena akan ya bisa bermanfaat tapi sedikit manfaatnya gitu. Hanya menyehatkan sebagai pasangan, tapi secara dengan Allah tidak ada. Sebab kita sering mendengar seperti ini. Puasa ini katanya kalau ibadah wajib dilipat gandakan sampai 70 ya. Kalau ibadah sunat disama dengan ibadah wajib. Kalau berbuat kesalahan pun dosanya akan dilipat gandakan sama. Nah, maka jangan kita melihat apa nanti. Makanya memandang sesuatu itu secara agama itu harus dua. Satu secara khauf itu apa? Takut ya. Takut kepada Allah. Kedua harus secara roja itu berharap kepada Allah. Kita terlalu takut kepada Allah, jangan. Ya, toh Allah ini tadi marah itu akan mengampuni segala dosanya. Tapi kita selalu berharap, oh nanti juga diampuni kalau bisa harus beristighfar diampuni. Enggak. Jadi harus ada tadi dalam apa tadi ada yang disebut dengan roja itu pengharapan dan paut itu tadi ketakutan dalam preventif.
Selanjutnya ada apa tuh dari yang ketiga tuh? Yang ketiga apa? Tadi pertama normatif, kedua purifikatif, ketiga preventif, udah tiga ya. Keempat sekarang representatif atau tadi maintain pemeliharaan, pemeliharaan. Puasa adalah merupakan latihan di mana kita sholat malam dengan melakukan sholat taraweh, latihan berlatih. Nah, latihan ini setelah nanti sampai kepada Ramadan selesai atau disebut dengan Idul Fitri, apa-apa yang selalu dilakukan pada bulan Ramadan harus dilakukan pada 11 bulan setelah Ramadan. Kalau kita biasa sholat duha, kalau biasa sholat tahajud, nanti sholat malam ya, sholat taraweh biasanya. Kalau biasa, Pak saya yang belum mampu nih sholat tahajud susah, seperti apa? Tapi kan ada pengganti tahajud. Apa pengganti tahajud itu? Sholat qobla zuhur. Ya, kalau zuhur, sebelum zuhur itu 4 rakaat. Itu hak sama dengan. Kalau tidak mampu tahajud malam, ya tahajud siang. Tahajudnya itu tadi qobla zuhur. Jadi kalau memang zuhur, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Segala puji bagi Allah. Berarti tidak boleh kita mau dipuji. Bang Anto ganteng banget, senang dipuji. Ya kemana alhamdulillah ini adalah ciptaan Allah. Kembali kan sudah sesuatu dari Allah. Makasih ya sudah ngasih uang ya. Itu juga kehendak Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan kita untuk bersedekah kan enggak. Jadi apapun kehidupan di dunia ini, nah ini kembali nanti ke namanya teologi. Kehidupan di dunia ini harus ada kehendak Allahnya. Nah, ada yang kan cerita yang seperti ini. Ada orang rumah tangga udah 12 tahun dia tidak punya anak ya, banyak ya. Dia di padahal katanya gimana nih, saya harus mempunyai anak yang soleh, sedangkan saya tidak punya anak. Artinya kan dia perlu aja. Ya, padahal dia akan mendapat pahala yang besar apabila dia ridho terhadap kehendak Allah. Ridho, ya Allah, aku ridho apa yang telah kau berikan. Ini alat, itu namanya apa tadi? Kalau menerima sesuatu apapun dari Allah itu, nah, itu apa? Makanya kita harus mengucapkan tadi Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kalau kita ingin khusus sholat pada saat imam membacakan Fatihah, kita kebayang artinya, bukan kebayang yang lain. Lu ingat kunci tadi saya udah disimpan mana ya kan? Kapan suka mau bayang-bayang ya kalau lagi sholat pikiran kemana-mana. Tapi kalau kita mencari maknanya, Maliki Yaumiddin, kebayang, kita bayangin nanti di akhirat tidak ada pertolongan manusia, tidak ada pertolongan siapapun. Orang tua nggak bisa menolong anak, anak nggak bisa menolong orang tua, tetangga bisa menolong, saudara nggak bisa menolong. Yang hanya bisa menolong adalah Allah. Allah itu raja. Jadi kita juga jangan bangga. Oh, kita harus hormat ke wali kota, iya. Harus hormat ke gubernur, iya. Harus hormat ke presiden. Tapi manusia yang harus kita hormati, yang harus kita sembah itu hanya apa tadi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akidah kita harus lurus. Nah, akidah kita harus lurus itu dilatih dari mulai sekarang. Jadi kalau mendengar suara azan, minimal kita berhenti jawab gitu aja. Kalau di rapat. Makanya kalau di rapat, Allahu Akbar, yang dulu rapat berhenti dengerin. Setelah selesai dilanjutin, ya itu juga salah. Setelah selesai sholat berjamaah di waktu tidak. Cuma yang laki-laki, yang perempuan kan nggak tahu kan perempuan itu hati itu lembut apabila kita membaca Al-Quran dengan makna. Ihdinas syiratal mustaqim, ihdinas tunjukkan
yang lurus. Yang lurus, jalan yang lurus Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim itu bukan ada jembatan Shiratal Mustaqim dalam tapi rambut di belakang itu bercerita kan bisa kayak gitu ya. Nanti kita lewat, bukan itu Shiratal Mustaqim, itu jalan yang lurus itu Al-Quran dan Al-Hadis. Shiratal Mustaqim ya, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalannya para nabi, jalannya para ulama, jalannya para anbiya, jalannya para mursalin ya. Jalannya itu jalan yang orang telah diberi petunjuk oleh Allah ya, dan bukan jalannya orang Yahudi dan orang Nasrani. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, diingat di dalam pikiran pada saat itu sholat, jadi sholatnya bermakna. Makanya tadi sholat tidak sah kalau tidak baca Fatihah. Membaca itu kan harus kita mah intelektual ya, kamu kita itu orang-orang pendidikan sekolah. Yang disebut dengan membaca itu kan harus membaca dengan maknanya. Kan kalau dulu ada lagu untuk apa tadi namanya? Untuk melembutkan hati itu membaca. Nah sekarang akhlak yang harus kita lakukan mungkin ada akhlak itu kan terbagi dua ya. Satu akhlak kepada siapa? Allah ya. Akhlak kepada Allah dan akhlak kepada manusia. Ya, akhlak kepada Allah yang pertama kita harus kembali kepada Allah. Apa kembali kepada Allah itu? Kembali kepada Allah adalah bertaubat. Sebenarnya ya, nanti kalau ada orang ingin kembali kepada akhlak kepada Allah itu pertama bertaubat. Tahu kan? Taubat ini satu, mengakui segala kesalahan. Dua, berjanji tidak akan melakukan lagi. Tiga, harus memperbaiki ibadah kita yang lebih baik. Itu taubat. Jangan, saya mau taubat, enggak taubat besok itu lagi. Ini akhlak kepada Allah. Allah memang Maha Rahman, Maha Rahim. Itu namanya tadi roja. Tapi Allah mempunyai apa? Neraka dan apa? Surga. Sedangkan neraka ini kan bisa kita bayangkan ya. Kalau kamu baca surat Al-Qaryah kan, atau kalau surat Al-Qaryah banyak yang nangis. Memang dari Al-Qaryah kan hari kiamat ya. Al-Qaryah, Al-Qaryah, wa ma adraka mal-Qaryah. Yauma yakunun nasu kal-farasil mabsus. Bisa bayang nanti hari akhir, hari kiamat, gunung-gunung itu akan hancur. Bayangin sekarang kalau gunung satu aja yang hancur, nanti semua gunung akan hancur. Manusia akan berlari kecil, tidak ada lagi yang menolong gitu. Nah, itu berarti kita bertaubat ingat kepada Allah. Kita ingin kembali kepada Allah. Hanya satu yang akan bisa menolong kita, yaitu Allah. Dan ada yang memberikan syafaat, yaitu Rasulullah. Ada lagi yang memberikan syafaat, yaitu teman. Maka kita pilih teman yang baik, teman yang mengingatkan kita kepada apa? Upaya kebaikan. Jangan mencari teman yang tidak baik. Ya, carilah teman yang baik. Karena nanti akan menjadi manfaat. Ya Allah, teman aku di surga, saya masih di neraka. Kata temannya kita, ya Allah, saya malu dengan teman saya suka sholat bareng, suka ngaji bareng, suka berkomunikasi bareng. Sekarang dia di neraka, saya di surga. Kalau begitu izinkanlah saya mengajak teman saya. Kan gitu. Ya mudah-mudahan ya kita dari saudara persaudaraan silaturahmi ini, nanti kalau kamu pada di surga, saya di neraka, tolong ajakin saya ke surga. Nah, itu saya dengan carilah teman yang bisa membawa kita kepada kebaikan. Nah, ya. Tuh, bayangin, bisa kok bayangin kalau kita baca surat Al-Qaryah. Kalau kita ada sesuatu yang dalam hati kita kebayang, ini seperti hari kiamat itu seperti ini. Kita
mensucikan dirinya. Kalau mensucikan yang bisa Al-Ikhlas, Al-Fatihah, ayat kursi, baca tadi Al-Baqarah ayat terakhir. Itu artinya tadi bagaimana kita mensucikan diri kita meruqyah sendiri. Jadi rumah itu pada bulan puasa sering-sering diruqyah. Tapi di ruqyah itu baca apa? Fatihah ya. Baca ayat kursi udah pada apa? Tadi baca Al-Baqarah dari surat 86 ya. Amanah Rasulullah. Lalu kita baca Falaq Nas dan lalu jawabkan ke tangan. Apa Nabi seperti itu? Dibuka tangan. Jadi insya Allah penyakit-penyakit katanya berkurang apapun kalau memang kita ya, dibiasakan latih dari mulai sekarang nanti kapan lagi kita membaca itu yang tadi kita baca ini Pak tadi ayat kursi terus baca apa latihan baca tadi Al-Ikhlas Falaq An-Nas setiap kita mau tidur baca jadi tidur nggak melayang kemana-mana pikiran nggak mau bayang-bayang tidur ya jangan tidur jangan malam tidur kita misalkan tidur jam 10 udah tidur. Ini anak-anak sekarang ada fenomena yang tidak bagus. Tidurnya malam, bangunnya siang, subuh terlambat. Tapi mulai bulan puasa karena ada sahur kita berlatih, pelatihan gitu ya. Untuk selanjutnya apa tadi? Ada udah baru 4 ya? Ya 4 pelatihan, ada perjuangan ya, pensucian diri. Perjuangan. Terus ada lagi yang kelima adalah apa tadi? Pengorbanan. Ada pengorbanan yang ketiga ya? Ada tadi pertama kepatuhan, terus mensucikan diri, pengorbanan, pelatihan. Nah, ini apa tadi? Perjuangan ya udah. Nah, perjuangan udah. Berarti keikhlasan. Nah, keikhlasan sekarang. Keikhlasan. Puasa ini tadi kata ada hadis qudsi ya yang artinya begini. Semua amal ibadah anak Adam pada bulan-bulan Ramadan maupun bulan-bulan selain Ramadan misalnya Rajab akan dilipat gandakan dari mulai 10 sampai 70 kecuali puasa ini Allah sendiri yang akan membalasnya li saumi kecuali puasa Allah yang akan membalas. Artinya apa? Ibadah puasa ini kita melatih untuk ikhlas. Kalau kita tadi di rumah misalnya di sini kan ada yang lagi headnya yang apa ya misalnya tapi dia tahu nggak kalau orang yang tidak puasa ini siapa itu? Misalnya bapak dari rumah nih dari misal dari sekolah itu capek banget nih makan di warteg datang ke rumah ditanya puasa nggak puasa gitu nggak tahu kan nggak ada yang tahu ya. Nah puasa ini adalah melatih ibadah yang ikhlas. Jadi keikhlasan ini diperoleh dari puasa-puasa supaya kita menjadi orang yang ikhlas. Nah, jadi puasa membuat keikhlasan kita dan selanjutnya apa yang harus didapatkan dari puasa ini tadi adalah akhlak iktibar. Iktibar itu artinya tadi kelembutan hati, dari hati kita lembut. Kadang-kadang kan kita suka membantah. Allahu Akbar, takut amat lagi makan. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'alas shalah. Takut amat lagi ngerokok. Itu kan tidak lembut, hatinya keras. Sedangkan orang yang hatinya lembut itu adalah yang tadi ada iktibar seperti kelembutan kelembutan hati. Ada beberapa hal dengan puasa hati ini harus. Kalau kita puasanya harus sadar, kalau nggak sadar nggak ada dulu tadi. Kita ngelihat ini jam nanti sekarang belum terasa ya puasa ya. Nanti kalau udah jam 2 terasa lapar banget. Nah, hati kita lembut.
Ya Allah, alhamdulillah kita mah makanannya sudah ada karena bulan puasa aja. Tapi orang yang dari pagi belum makan, lapar, makannya enggak ada. Bukan hanya bulan Ramadan aja. Bulan-bulan sehari setiap hari untuk makan susah. Jadi hati kita lembut. Berarti kita harus membagikan ya, kepada yang orang yang lain. Baik, terima kasih kepada narasumber Bapak Haji Indi Effendi tentang materi berakhlakul karimah. Nah, untuk itu anak-anakku sekalian, apa yang beliau sampaikan tentunya dengan panjang lebar, kemudian dengan hal-hal yang positif tentang kita sebagai manusia harus berakhlak. Atau saya bertanya boleh ya Pak? Ya, silakan. Tadi yang seperti disampaikan oleh Bapak Haji Effendi, kalau sholat duha itu kan harus konsisten. Misalnya kan tadi yang saya simak dari Bapak adalah misalnya tahun pertama 2 rakaat gitu ya, tahun berikutnya misalnya ditambah. Kalau misalnya gini bisa nggak Pak? Misalnya saya hari ini 2 rakaat, kemudian besoknya itu saya tambah lagi gitu, atau memang harus setahun kemudian atau bagaimana Pak Haji? Apa tadi konsisten artinya kan tidak meninggalkan terus-menerus Ya. atau istiqomah. Artinya gini, kalau mau seminggu sekali salat duhanya bagus. Kalau mau setiap hari bagus. Kalau mau sebulan sekali juga nggak apa-apa. Yang penting kita sebagai seorang muslim jangan sampai tidak pernah melakukan sholat duha, itu yang paling. Dan yang ini juga sesuai dengan ada hadis Nabi ya Bu ya, yang menyatakan bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan selanjutnya. Atau kita terus karena minggu ini harus lebih baik daripada minggu kemarin gitu. Itu hanya menyatakan bahwa ibadah itu harus ada peningkatan. Ya. Maka doanya supaya ibadah meningkat kan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu doa tiap hari dibaca. Itu hadis Rasulullah bahwa ya Allah, Allahumma a'inni ala zikrika, jadikanlah aku seorang yang selalu mengingat kepadamu. Mengingat kepada Allah itu kan salah satunya dengan salat. Mengingat kepada Allah salah satunya dengan baca Al-Quran. Mengingat kepada Allah salah satunya dengan tilawah. Mengingat kepada Allah salah satunya dengan puasa. Kita minta kepada Allah agar kita menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah. Bersyukrika, selalu bersyukur. Bersyukur itu jangan dianggap bersyukur itu ya syukur ya Allah terima kasih, tidak boleh begitu. Kalau kamu punya rumah dibersihkan, itu tandanya orang bersyukur. Punya rumah tapi kotor banget, punya kamar diberikan kamar orang tua tapi kotor, itu tidak bersyukur. Jadi bersyukur itu ada akhlaknya. Akhlak kita ada 2 ya, akhlak kepada Allah dan akhlak kepada manusia. Tadi pada manusia, manusia diantaranya pada apa ini? Pada binatang, pada apa? Pokoknya orang Islam itu orang yang pada lembut, mau pada binatang, mau pada apa, mau pada pohon, apa. Si ibu misalnya beli pohon nih sampai ratusan ribu, terus tidak diurus, nggak bersyukur, bisa beli, nah gitu. Jadi bukan berarti harus schedule seperti itu. Yang penting jangan sampai lupa kepada Allah. Saya belum sholat duha, ya kalau sempatnya 2 rakaat, sempatnya 4 rakaat, 4 rakaat, ya. Jangan sampai kalau itu kan tidak, namanya sunnah kan tidak wajib. Baik, terima kasih. Berikutnya silakan yang akan ditanyakan anak pintar, anak hebat. Nanya biar nih. Ya saya. Ya mudah-mudahan kalau ada pertanyaan, itu beribadah dalam ibadah. Ya pintar. Kita supaya ibadah kita. Ya silakan. Namanya siapa, kemudian kelas berapa? Jangan mumpung kita memang pada berjauhan ini. Jadi makeup
Kamu mau nanya Ya, saya. Boleh dibuka dulu mas. Boleh dibuka dulu maskernya. Kan masih jauh ya. Ya. Iya mas. Ya, silakan. Iya. Sebetulnya kalian itu bisa nanti kalau Anda terbiasa berbicara, nanti malah Anda terus Anda pasti bisa. Gitu. Pertamanya aja yang gugup, lama-lama enggak. Silakan. Enggak apa-apa bertanya. Ya. Ya. Namanya siapa saya? Ya. Ini betul. Kelas. Aja. Kelas berapa di kelas? 11 sampai 1. Ya. Tanya kata Bapak, kalau misalnya kita nggak sholat tahajud, misalnya mulai sholat sampai zuhur, itu niatnya sama apa? Tidak. Ya kalau tahajud niatnya sunat tahajud. Kalau sebelum zuhur namanya qobla zuhur usholi, sunnatal qobla zuhri. Tetap artinya begini. Kalau kita nggak mampu, Allah itu Maha Rahman Maha Rahimnya. Kalau kita malam tidak mampu, ya lakukan siang. Gitu. Jadi tetap kita ingat kepada Allah. Fungsinya satu, zikrut illallah, berzikir kepada Allah. Nah, nilai, kalau nilai kan hanya Allah yang tahu nilainya tahajud. Nah, nilainya tahajud tadi, kalau malam tidak sempat, ya siangnya aja. Itu sholat duha. Tadi terus itu rawatib kan, rawatib itu artinya setiap sholat yang Rasulullah biasanya nggak pernah meninggalkan kalau sholat rawatib. Yaitu tadi kalau ada berapa sholat rawatib itu? 2 rakaat sebelum zuhur ya, 2 rakaat setelah zuhur, terus 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Malah kalau sebelum subuh mah sangat besar ya mas ya, itunya. So, pahalanya sama dengan dunia dan seisinya. Coba kalau sholat tadi namanya sholat qobla subuh atau sholat fajar. Jadi banyak, Allah itu memberikan pilihan yang banyak. Kalau kamu tidak, saya berat nih bangun tidur, sholat tahajud, ya saya sholat yang lain aja pilih. Kita kan berbicaranya tadi zikri ilallah, berzikir sunnah ya. Kalau sunnah itu kan itu. Jadi niatnya kalau sholat sunnah. Tadi Bapak membandingkan pahala. Pahala kan kalau orang sekarang harus berapa sih gajinya kan gitu ya. Itu pahala itu kalau itu mah dari Allah maksudnya. Tapi pahala itu kan dilatih dengan keikhlasannya. Baik, anak-anak sekalian, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Ada tambahan dari Bapak Sunarto? Enggak. Mungkin cukup ya Bapak ya. Baiklah, anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada hari ini ya pesantren kilat hari pertama sudah kita dengar tausiah tentang atau materi yang berakhlakul karimah. Mudah-mudahan kalian semua menjadi anak yang soleh dan soleha. Kemudian semoga Anda selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Anda selalu sehat semua. Semoga Anda selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Haji Indi Effendi yang telah memberikan materi tentang akhlakul karimah. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan diaplikasikan untuk kita semua di dalam kehidupan sehari-hari. Ulang dan lebih mohon maaf, marilah acara ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.